Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus, yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Judul renungan kita hari ini adalah Mengalahkan Rasa Takut Kita, ditulis oleh Mary Holloman. Sahabat suara kasih, aku takut laba-laba, anak saya yang berusia hampir 4 tahun menatap saya, dan segera mengalihkan pandangannya ke mainannya. Rasa takut Benyamin terhadap laba-laba bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa kali dia mengalami mimpi buruk tentang laba-laba, sejenis mimpi buruk yang juga akan sangat menakutkan bagi orang dewasa. Aku tidak menyalahkanmu, Bi, ucapku,
Aku pikir laba-laba juga menyeramkan. Dan Anda tahu, semua orang pasti takut dengan laba-laba, kecuali jika dia memiliki kemampuan yang spesial. Kamu tahu siapa orang yang tidak pernah takut dengan apapun? Tanya aku. Benyamin tersenyum mendengar pertanyaan itu. Tuhan, jawabnya. Aku berkedip. Kapan anak ini akan menanyakan pertanyaan yang lebih mudah? Saya membayangkan kumpulan semua hal yang mungkin ditakuti anak-anak saya. Laba-laba, monster, gelap, badai, ular, dan orang asing. Hal-hal yang membuat anak-anak saya ciut, atau yang membuat mereka menangis di tengah malam. Ini semua membuat ketidakamanan bagi banyak orang. Lalu saya membayangkan semua hal itu tidak berkutik di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Kuasa. Saya memberitahu Benyamin bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan akan tunduk di hadapannya dan menaatinya, yang artinya bahwa laba-laba terbesar dan menyeramkan sekalipun tidak sebanding dengan Tuhan kita. Bagian yang paling keren, kataku, adalah kalau kita mengenal Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita tidak perlu takut dengan Dia. Dia ada di pihak kita dan berjanji untuk melindungi kita dan berjuang untuk kita. Lalu Benyamin menimbang-nimbang perkataan saya. Oh, katanya dengan takjub. Itu keren. Lalu dia kembali ke mainannya. Tapi pertanyaan itu selalu melekat di benak saya. Apa yang dapat dilakukan oleh ketakutan di hadapan Tuhan? Saya sekali lagi membayangkan Gathering of Fears. Laba-laba dan ular berkerumun di satu sudut. Monster mengintai di balik bayang-bayang. Saat napas mereka berderak menembus kesunyian yang dalam. Badai awan melintas di atas kepala. Sementara banyak orang dengan tatapan tajam berkeliaran di sekitar. Pertemuan itu melintas di dalam pikiran saya. Teror mulai mengintai, mulai muncul rasa cemas. Apa yang dapat dilakukan oleh ketakutan di hadapan Tuhan? Roma 8 berisi pernyataan tentang hubungan Tuhan dengan anak-anaknya. Seperti Roma 8 ayat 31 dan 35 dan ayat 38 sampai 39 yang mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sahabat Suara Kasih, semua orang punya rasa takut akan sesuatu. Tetapi jika saya ada di dalam Tuhan, ketakutan saya tidak menguasai saya, karena hati dan kekekalan saya dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus. Tidak ada kehilangan, tidak ada kecemasan, tidak ada kesepian, tidak ada depresi dan tidak ada laba-laba yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Marilah kita renungkan, apa yang dapat dilakukan oleh ketakutan di hadapan Tuhan. Mereka akan berlutut di hadapannya. Seorang anak kecil berusia 4 tahun, bahkan menilai jika itu adalah hal yang keren. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini.
semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Suara Kasih, saya mengundang saudara sekalian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita sampaikan apa yang menjadi harapan, pergumulan, masalah, atau hal-hal yang sedang membelenggu hidup kita saat ini. Mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan kepada Sang Pencipta, Pelindung, dan Pemelihara bagi hidup kita. Mari kita serahkan segala pergumulan kita dan harapan kita, sembari mengakui dosa-dosa kita dan berserah penuh kepadanya. Marilah dari kita masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita berdoa.